Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Industri, ketemu lagi dengan saya Mutia Sari. Nah, saat ini saya bersama seorang guru di SMTI Banda Aceh. Nah, nama beliau adalah Ibu Dira Indah Seruni MPD. Nah, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, ini enaknya dipanggil apa nih, Bu Dira kah, Bu Indah, atau Ibu Seruni? Iya, rame yang manggilnya macam-macam ya, tapi karena saya di sini kebetulan dulu bidang studi bahasa Inggris, jadi lebih sering dipanggil Miss Dira. Oke, Miss Dira ya. Nah, masih muda ya, Bu ya? Nggak muda juga sih. Oke, Miss Dira ini sedikit saya beritahu tentang biografi beliau. Beliau tamatan terakhir S2 Universitas Syakwala, Bu ya. Nah, bergabung di Kemenperin itu sejak tahun 2002. Nah, itu kalau dihitung-hitung kurang lebih 19 tahun, Bu ya. Udah banyak makan garam, asin, pahit, manis semuanya ya di SMTI ya. Sudah bisa rasa semua. Oke, Bu, sedikit Bu ya, saya mau mewawancarain Ibu. Sebenarnya bukan wawancara sih, cuman bincang-bincang cantik aja ya di pagi ini. Bu, menurut Ibu gimana sih nasionalisme itu sendiri dari Ibu sendiri gimana? Iya, kalau izin jawab. Oke. Kalau nasionalisme itu sendiri, yang kita tahu nation itu bangsa ya. Jadi mungkin kalau dari pendapat saya, bangsa nasionalisme itu adalah bagaimana sikap kita untuk menunjukkan bahwa kita memang bertanggung jawab untuk mencintai bangsa Indonesia, mencintai negara Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita menunjukkan sikap-sikap menghargai negara ini dengan hal-hal yang juga bersifat positif, yang dapat memberikan support bagi dan menunjukkan orang lain juga bahwa hal baik itu adalah bermanfaat untuk negara. Oke, yang penting bermanfaat untuk negara kita, Bu ya. Iya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, Bu, gimana sih cara mengimplementasikan dari Ibu sendiri, baik itu dari organisasi maupun dari peserta didik Ibu? Iya. Untuk diri saya sendiri, mungkin saya sudah melakukan hal kecil, hal yang sangat kecil mungkin, tapi saya yakin itu dapat memberikan sumbangsi besar untuk negara ini, yaitu mencintai lingkungan dengan cara yang paling simpel, mengurangi sampah plastik. Nah, mungkin sebagian orang menilai mengurangi sampah plastik itu adalah hal yang sangat kecil sehingga mungkin tidak terlalu signifikan untuk dilakukan, tapi saya sudah mulai mengurangi sampah plastik ketika belanja, membawa tas belanja sendiri, bring your own bag. Itu saya disiplinkan, go green. Saya disiplinkan diri saya untuk melakukan hal itu. Nah, kalau untuk organisasi, kita sudah mencoba juga untuk memberikan edukasi untuk kesadaran lingkungan dengan cara meminta kepada pimpinan untuk membuat sebuah seperti memo dinas, sehingga karyawan-karyawan lain juga lebih menyadari efek dari penjagaan lingkungan itu sangat besar bagi bangsa ini. Untuk siswa sendiri, mungkin hal yang agak sedikit menantang ya, mungkin itu hal yang paling menantang bagi saya untuk melakukan seperti promosi atau penjagaan lingkungan ini gitu. Karena siswa mungkin punya karakteristik berbeda, mungkin sebagian dari mereka tidak menganggap hal ini penting, tapi mungkin bagi sebagian ide ini juga sejalan dengan pemikiran mereka. Jadi ya itu adalah tantangan terbesar untuk memberikan bimbingan edukasi mengenai lingkungan kepada siswa. Kira-kira Bu, kegiatan apa sih yang dilakukan dari pihak sekolah ini untuk yang tadi Ibu bilang tentang lingkungannya? Ya, kebetulan alhamdulillah kita punya satu wadah. Saya kebetulan di KUR ekstrakurikuler. Nah, dalam ekstrakurikuler itu ada sebuah kegiatan namanya Adiwiyata. Nah, Adiwiyata itu adalah di mana siswa di situ berkegiatan untuk menjaga lingkungan. Segala macam kegiatan seperti kebersihan, penghijauan, penanggulangan sampah dan lain sebagainya. Dan kebetulan sekali alhamdulillah Adiwiyata kita di SMP ini
sudah menuju tingkat ASEAN dan Wow. nasionalnya sendiri sudah menjadi juara. Keren Bu ya, semoga bisa sampai ke ASEAN ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, amin. nah ini Bu, yang mau saya tanyakan lagi Bu, ada nggak harapan Ibu agar nasionalisme ini akan tetap tumbuh, terutamanya di lingkungan SMTI ini? Iya, kalau untuk menjaga nasionalisme itu sendiri, mungkin kita juga melakukan hal-hal yang lazim dilakukan di semua instansi atau sekolah, misalnya apel pagi atau upacara ya, kemudian peringatan-peringatan hari nasional kita juga memperingati, kemudian kebetulan kita dari kementerian juga kemarin setiap tanggal 15 setiap bulannya kita Memakai baju adat Bu ya? menggunakan baju adat, Iya, itu juga betul salah sekali. satu inovasi yang Oke. menuju nasionalisme yang lebih baik. Iya. Nah, terus Bu, gimana sih kalau kita lihat kan saat ini anak-anak muda saat ini kan mereka pada kurang sumbasih mereka terhadap nasionalisme. Gimana sih kiat-kiat agar mereka tuh meningkatkan rasa nasionalisme pada diri mereka tuh? Kalau menurut Ibu gimana? Iya. Untuk anak-anak muda saat ini. Memang kalau untuk pemuda sekarang yang banyak dipengaruhi oleh arus modernisasi media sosial, teknologi segala macam, kita harus bisa berinovasi. Kreativitas kita itu harus kita tingkatkan. Mungkin kalau saya bukan anak milenial ya, tapi mungkin ya sudah di atas di bawah milenial, mungkin saya udah orang zaman, mungkin orang jadul bisa Tapi kita bilang. semangatnya masih nasionalisme dong. Ya, mudah-mudahan ya. Sama mungkin dengan tokoh yang saya kagumi gitu ya. Jadi mungkin hal-hal lain adalah kita membuat konten-konten kreatif melalui YouTube atau video-video pendek lainnya yang bisa kita sebarkan. Paling kecil adalah dalam skala siswa kita sendiri dulu. Nah, tadi kan Ibu ada bilang nih salah satu tokoh yang Ibu sukai, yang Ibu anggapnya itu sebagai sosok yang Ibu kagumin ya. Kira-kira siapa sih Bu? Saya pengen tahu nih. Nah, itu Sosoknya. mungkin hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mencintai beliau, almarhum ya mungkin. Itu adalah Profesor B.J. Habibie. Wow, saya juga Bu. Saya Jadi juga suka. mungkin B.J. Habibie itu adalah seseorang yang sangat mencintai nasionalismenya. Beliau itu sebenarnya tinggi sekali. Walaupun beliau mengenyam pendidikan yang super hebat di luar negeri, tapi beliau mengimplikasikan semua yang beliau dapat di luar negeri itu di Indonesia sendiri dengan segala dedikasinya yang luar biasa, sumbangsihnya yang tidak bisa kita nilai hingga sekarang, dan mudah-mudahan amalan-amalan beliau tidak terputus sampai kapanpun. Demikian. Seperti kata pepatah Bu ya, retak gading gimana ya? Tak ada gading. Tak ada gading yang tak retak. Iya. Terus hilang gajah ya? Gimana sih? Gajah mati meninggalkan gading. Nah, begitulah Iya. Bapak B.J. Habibie Bu ya. Iya, gajah mati meninggalkan nama. Iya, Ya. Beliau iya. bukan nama saja sih sebenarnya, cuman apa? Karya-karyanya Iya, seperti karya, pesawat terbang itu kan semuanya. memang luar biasa. Ya, sehingga ceritanya pun dijadikan inspirasi oleh sebagian orang Indonesia, bahkan film sekalipun. Iya, di Ainun dan Habibie Bu ya. Habibie. Oke Bu, terima kasih banyak Miss Ya, sama-sama. atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat bahagia sekali bisa berbincang-bincang sama Miss Dira. Semoga ada manfaatnya nanti. Oke, apa yang kita amin. bicarakan. Dan semoga suatu saat nanti saya juga masih bisa loh wawancara Miss Dira. Iya, boleh, Insya Oke, Allah. oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikian wawancara saya dengan Miss Dira. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.